Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu tentang dimensi 3. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ada gambar dimensi 3, ada gambar piramid, gambar kerangka kubus, dan gambar berikut. Nah, geometri telah dikenal oleh bangsa Mesir kuno. Banjir Sungai Nil diperkirakan menjadi salah satu penyebab tumbuhnya geometri di Mesir. Setiap tahun, Sungai Nil membanjiri tanah-tanah mereka, sehingga batas antara ladang-ladang terhapus. Masalah ini, menurut catatan sejarah, menjadi penyebab geometri berkembang jauh, melampaui sekedar penetapan batas tanah, atau tersebut ilmu ini kita sebut dengan survei, sehingga bangsa Mesir dapat membangun piramid-piramid yang besar dan tinggi dengan keakuratan yang tinggi pula. Ini adalah bukti bahwa geometri itu saat itu telah berkembang sangat baik. Kemudian perkembangan geometri secara analitik diarahkan untuk menggali sifat-sifat benda-benda yang banyak ditemukan di sekeliling kita, terutama bentuk atau bangun ruang dimensi 3. Sifat-sifat geometri yang dimaksud adalah volume, luas permukaan, irisan, atau penampangnya. Tentu saja kita tidak mungkin menggali seluruhnya, namun dengan mempelajari beberapa bentuk dasar dan sederhana seperti prisma, balok, kubus, limas, tabung kerucut, dan bola, kita dapat memahami bentuk yang lebih kompleks. Untuk melakukan studi mengenai ruang melalui geometri dimensi 3 dengan lebih sistematis, kita mulai dengan mengungkapkan asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pijakan. Kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan antara titik, garis, dan bidang yang membangun geometri insidensi 3 dimensi atau dimensi 3. Geometri insidensi adalah geometri yang mempelajari dalil-dalil perpotongan antara dua objek geometri. Namun, unsur-unsur dalam geometri dimensi 3 ada titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang merupakan 3 unsur dasar yang membangun geometri. Menurut ilmu geometri, titik, garis, dan bidang tidak memiliki pengertian atau definisi. Oleh karena itu, titik, garis, dan bidang disebut sebagai unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Meskipun demikian, sangat penting untuk mengetahui dan memahami konsep dari 3 unsur tersebut. Oke, coba kita perhatikan setiap garis dan bidang adalah himpunan titik-titik. Jadi dalam geometri, titik diasumsikan tidak mempunyai ukuran, tetapi letaknya dapat ditentukan. Tidak seperti direpresentasikan sebagai nokta dan diberi notasi huruf kapital. Sedangkan garis, seperti kita lihat, nanti kita simulasikan, setiap garis dan bidang adalah himpunan titik. Sekarang kita coba simulasikan. Di bawah ini terdapat 1000 titik. Akan disusun oleh komputer ini secara sistematis atau otomatis dengan koordinat XY, di mana Y 0 agar dibentuk garis lurus. Yakinkah kita bahwa garis tersebut adalah himpunan titik? Oke, kita coba ya. Jadi garis adalah garis lurus. Garis hanya memiliki panjang, memanjang, tidak terbatas kedua arah, tetapi tidak mempunyai lebar dan tinggi. Nah, kita lihat bahwa himpunan titik-titik ini nanti setelah sampai 1000 nanti himpunan titik-titik ini, bila terdapat 1000 titik nanti, maka akan terbentuklah himpunan titik-titik ini akan membentuk sebuah garis. Ya, jadi garis itu terbentuk dari himpunan titik-titik. Nah, kita lihat bahwa ketika 1000 titik itu digabungkan,
maka akan terbentuklah sebuah garis. Selanjutnya, jika terdapat 5000 titik akan disusun oleh komputer dengan kos kecil dari X dan X kecil dari 100 dan negatif 50 kecil dari Y dan Y kecil dari 50 agar terbentuk bidang berukuran 2 kali 100. Oke, kita mulai. Nah, di sini himpunan titik-titik pada bidang ini ada 5000 titik, maka akan terbentuklah sebuah bidang. Nah, setelah ada tersusun 5000 titik, maka akan terbentuklah sebuah bidang. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis dalam ruang. Coba perhatikan gambar ini, di mana titik B terletak pada garis G, sedangkan titik A terletak di luar garis G. Nah, jarak titik terhadap garis adalah panjang segmen garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi, kedudukan titik terhadap garis dalam ruang adalah titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Jadi di sini jarak dari A ke G adalah A aksen, mana A tegak lurus terhadap garis G. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang. Perhatikan gambar berikut, di mana titik B terletak pada bidang W. Nah, kita lihat titik B terletak pada bidang W. Jarak dari titik B terhadap bidang W adalah 0, karena B terletak pada bidang W. Sedangkan titik A terhadap bidang W adalah panjang luas garis yang tegak lurus dari titik A terhadap bidang, yaitu AD. Ya, garis AD ini merupakan jarak dari titik A ke bidang W, hingga jarak panjang AD dan ada jarak titik terhadap bidang adalah panjang luas garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Lihat, titik B terletak pada bidang W, titik A tidak terletak pada bidang W, titik B terhadap bidang W adalah 0, titik A terhadap bidang W adalah panjang luas garis yang tegak lurus dari titik A terhadap bidang W, yaitu panjang AD, hingga jarak titik terhadap bidang adalah panjang luas garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Berikut ini adalah bidang-bidang yang dibentuk oleh garis berdasarkan kedudukannya. Kita lihat, bidang yang pertama ini berimpit, di mana titik garis K sama dengan garis I berimpit. Yang kedua, garis K dan garis L, ya, garis K dan garis L di sini saling berpotongan. Di sini garis K dan garis L sejajar. Di sini garis K dan garis L saling bersilangan. Jadi ini merupakan bidang yang dibentuk oleh garis. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang dalam ruang. Kita perhatikan gambar berikut, bahwa kedudukan garis terhadap bidang dalam ruang itu ada garis yang pada bidang, garis G ini pada bidang W, sedangkan gambar yang ini
merupakan garis H dan garis G sejajar ya, dimana garis H ini terletak pada bidang W, sedangkan garis G ini terletak di luar bidang W. Namun garis G dan garis H ini sejajar. Sedangkan gambar yang ketiga ini, garis G menembus ya, dari atas ke bawah menembus bidang W di titik C. Kemudian kedudukan bidang lain dalam ruang. Kedudukan antara dua bidang dapat berimpit, sejajar, dan berpotongan. Kita lihat tadi, kita ulang ya, bahwa kedudukan bidang lain dalam ruang itu bisa berimpit, sejajar, dan berpotongan. Dimana bidang P, di sini ada dua bidang P dan bidang W saling berimpit, sedangkan di sini bidang P dan bidang W sejajar, sedangkan yang ini bidang P arahnya horizontal, sedangkan bidang W vertikal, jadi saling berpotongan. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.